Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Daily Uma. Nah, untuk teman-teman semua, Uma itu minta maaf ya, beberapa hari ini Uma itu nggak upload video karena memang agak males sedikit dikarenakan agak sibuk juga. Nah, ini Uma baru bisa tag video lagi dan upload video lagi. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang selalu support Uma dan membantu Uma untuk semangat lagi di dalam buat video dan upload video. Nah, ini Uma tag videonya seperti biasa, pekerjaan rumah yang sehari-hari Uma lakukan bersama dua toddler Uma. Nah, untuk teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, dan semoga rezeki kita dilancarkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman semua, jangan pernah bosan untuk mengikuti kegiatan Uma. Untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kira-kira lagi ngapain nih? Ada nggak yang kayak Uma nih lagi beres-beres rumah seperti biasa, pekerjaan rumah tangga yang nggak pernah habis. Nah, ini Uma itu lanjut ke video ya. Ini Uma beres-beres rumah dan merapikan barang-barang yang berantakan, termasuk yang diberantakin juga. Di sini itu Uma lagi rapiin semua barang-barang yang ada di rak. Bukan rak juga ya. Pokoknya ini itu Uma buat dari kardus. Di sini Uma taruh seperti kayak make up segala macem. Ada yang untuk gendongan anak yang nggak pakai lagi, terus ada juga sepatu, entah ada kotak-kotak apa gitu yang nggak terpakai. Uma taruh di sini. Nah, Uma itu lagi ngumpulin uang recehnya juga. Uang recehnya Uma dapat alhamdulillah banyak ya, 15 ribuan gitu, bisa lah untuk jajan. Nah, di sini itu Uma lagi riwe-riwenya, tapi si bocil malah berantakin semua yang ada di lemari. Uma itu agak kayak mana ya, agak emosi dikit karena memang luar biasa capeknya. Ya mau gimana lagi teman-teman, kita nikmati aja prosesnya. Nanti kalau mereka udah besar, mereka nggak akan ngintilin kita kemana-mana, nggak akan lagi mimi mau ini mau itu, mereka bisa ambil sendiri. Masya Allah tabarakallah. Sehat-sehat ini Uma lanjut nyapu-nyapu, di kolong-kolongnya pun Uma sapu seperti biasanya. Kalau misalkan di kolong itu kan banyak debu-debunya gitu, sesekali Uma sapu, tapi kadang juga Uma lupa, males untuk jongkok. Nah, ini Uma juga rapiin semua yang ada di lemari. Nah, nanti juga Uma bakal lipat semua pakaiannya, karena memang untuk hari ini Uma fokus untuk bersih-bersih rumah, dan Uma juga nggak ada buat atau nggak ada PO kan kue. Benar-benar untuk hari ini itu Uma khususin beresin rumah ya teman-teman. Nah, untuk di tempat Uma sendiri itu lagi musim kemarau, udah hampir 1 bulan nggak pernah hujan ya teman-teman. Nah, di tempat teman-teman semua bagaimana? Ada nggak yang sama nih kayak tempat Uma yang nggak pernah hujan selama 1 bulan? Kebetulan juga sumur kami atau air kami itu udah kering. Udah sekitar 3 mingguan kami itu ngangkut air dari rumah mertua, jadi ditampung gitu ya di dalam ember. Kalau misalkan mau BAB kan nggak mungkin juga ke tempat mertua atau ke musola. Jadi untuk BAB, untuk nyuci piring, kami sediakan air walaupun itu sedikit. Sebenarnya kemarin itu sempat hujan ya teman-teman, tapi hujannya itu cuma sedikit, kayak sekedar hujan aja, nggak ngebasahin tanah juga. Jadi karena memang musim kemarau kali ya. Nah, memang di sini itu nggak semua juga, hampir rata-rata di desa ini itu sudah kekeringan sumurnya. Kalau misalkan mau mandi, ada yang ngangkut dari sungai pakai mobil, terus ditampung, habis itu ngambil lagi. Nah, ada juga yang ngambil dari musola, terus ada juga yang ngambil dari kantor desa. Kebetulan di situ airnya banyak karena jarang digunakan juga. Sebenarnya juga dari kemarin itu cuacanya agak mendung, kirain hujannya teman-teman, tapi setelah mendung bentar habis itu langsung terik kembali.
Nah, semoga ini nanti kalau misalkan biasanya kalau misalkan udah mau mendung, udah ada hujan rintik-rintik gitu, beberapa hari atau seminggunya itu bakalan turun hujan terus-menerus. Semoga nanti bisa turun hujan supaya sumur-sumur yang kering bisa terisi kembali ya, teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi ke video ya, teman-teman. Nah, Uma itu lagi pas ngedit kan salpok sama sapunya yang bisa gerak atau goyang-goyang itu sendiri. Nanti Uma cek lagi itu sapunya kenapa bisa gerak-gerak gitu ya. Agak creepy sedikit, tapi ya itu kan habis dipegang anak Uma, mungkin aja digoyang-goyangkan sedikit atau ditaruhnya agak kuat jadinya bisa goyang-goyang gitu. Nah, ini Uma lanjut bersih-bersih bagian kolong-kolong dapur, kolong-kolong meja maksudnya, yang ada tanah atau yang kotor. Uma bersihin semuanya supaya tidak ada lagi debu-debu yang menempel, jadi Uma lap-lap dulu. Nah, ini opennya itu sebenarnya masih dipakai, tapi Uma taruh piring-piring yang udah nggak kepake sama mixer karena memang nggak ada tempat penyimpanan yang lebih aman dari tangannya anak-anak. Kalau misalkan ini nanti kan habis kolong gordennya itu dicuci, Uma pasang lagi. Nah, kalau misalkan kelihatan juga sama anak-anak, ujung-ujungnya juga itu bakalan dikeluarin. Inilah ya, teman-teman, Uma itu lagi nabung untuk beli rak piring sama spring bed. Soalnya kemarin itu kan Uma beli yang tipis gitu, tapi Umanya kepengen nanti ke depan pengen yang agak lebih tinggi spring bednya. Semoga ada rezeki. Nah, di sini Uma itu lanjut lagi untuk bersih-bersihin seluruh meja-meja atau dinding-dinding dapur, termasuk juga tempat penyimpanan lauk itu Uma bakal cuci. Nah, ini itu Uma lanjut nyapu lagi. Nah, ini yang Uma sapu itu ada lubangnya gitu ya, teman-teman, ada bagian tanahnya juga. Nah, memang kondisi kontrakan Uma itu seperti ini. Untuk bagian dapurnya itu kebanyakan lubang-lubang. Kemarin itu sudah ditambal sama suami, sudah beli semen 1 sak, tapi karena memang nggak ada pakai pasir, jadi mungkin kurang kuat gitu ya, teman-teman. Jadi ada lagi yang terbuka-terbuka gitu. Nah, untuk di bagian depan itu sendiri juga banyak sekali yang sudah bolong-bolong. Jadi kenapa Uma itu rajin untuk nyapu, karena memang pasirnya itu keluar ya, teman-teman, dari bagian dalam semennya itu tadi. Tambah lagi ini kan masih bata, belum diplaster, jadi memang banyak sekali pasir-pasir. Kalau misalkan Uma itu jarang nyapu, otomatis pasirnya akan kemana-mana. Jadi itulah setiap video Uma, kenapa Uma itu selalu nyapu dan nyapu ya, teman-teman. Nah, di sini juga lanjut Uma itu cuci-cuci piring. Sebenarnya tempat nyuci piring Uma itu bukan di sini ya, teman-teman, tapi di ujung, karena kebetulan juga si ade itu lagi ngereok, jadi nggak bisa ditinggal kemana-mana jauh-jauh dikit. Yang penting dia nampak uminya ada di depan mata dia bakalan diam. Tapi kalau misalkan uminya nggak ada depan mata dia bakalan ngereok lagi gitu ya, teman-teman. Jadi harap maklum kalau misalkan nanti ada yang bilang kenapa nyuci piringnya di sana, apa nggak takut becek segala macam ya, karena memang kondisinya seperti ini ya, teman-teman, karena masih ada anak kecil. Jadi Uma mohon maaf ya, teman-teman, jika di dalam video ini banyak kekurangannya, dan Uma juga hanya manusia biasa yang menjalani kehidupan Uma seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Dan semoga nanti Allah beri rezeki kami untuk punya rumah sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin.
Lanjut ya teman-teman, setelah cuci piring, Uma tidak lupa juga bersihkan tempat Uma cuci piring tadi. Takutnya licin, soalnya anak-anak itu mainnya di sini juga kalau sore. Nah, kadang juga mereka itu mandi terus lari-larian. Nah, ini Uma itu mau nyuci baju rencananya, tapi nggak bisa Uma record. Kenapa nggak bisa Uma record? Karena HP Uma kepanasan, jadi dia minta didinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat airnya itu nggak ngalir lagi ya. Uma itu kalau kemarin-kemarin itu 2 minggu yang lalu itu airnya masih ngalir. Kalau misalkan pagi dicolokin itu masih ada ya teman-teman, tapi minggu-minggu ini betul-betul nggak ada sama sekali airnya. Udah Uma coba colokin tapi belum juga kami korek. Sebenarnya kemarin itu suami mau korek, tapi kebetulan suami lagi nggak sehat badannya, jadi nggak jadi ya teman-teman. Nah, ini Uma itu lanjut untuk pasang lagi kolong gorden dapurnya, karena memang kalau nggak dipasang itu aib-aib yang ada di kolong nampak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman ada yang nanya itu susu SGM-nya kenapa ditaruh di sudut sih Uma. Nah, karena gimana-gimana ya teman-teman, itu memang sengaja Uma taruh di sana untuk nutupin bolong, karena kemarin itu dapurnya kan entah karena pas gempa itu jadi turun atau geser, jadi papannya itu agak terbuka. Kalau misalkan nggak ditaruh susu SGM atau karpet telur atau apa gitu, itu agak kelihatan ya teman-teman. Nah, mau ditaruh batu juga, Uma cari di sekeliling rumah juga nggak ada batu-batu besar gitu ya teman-teman. Jadi Uma terpaksa Uma tutupi dengan karpet telur tadi. Nah, di sini itu Uma lanjut pasang kolong gorden dapurnya satu persatu. Ini Uma pakein paku payung ya teman-teman, paku yang kecil gitu. Karena memang untuk yang satunya itu nggak ada talinya, jadi Uma akalin pakai paku payung tadi. Karena kalau menurut Uma sendiri, kalau misalkan lepas pasang lebih gampang yang paku payung tadi itu ya teman-teman, ketimbang menggunakan tali seperti ini. Sebenarnya Uma itu ada 2 gorden kolong dapur gitu ya teman-teman, tapi yang satunya lagi itu kan warna pink putih. Uma nggak pakai lagi karena menurut Uma itu udah noda-noda hitam karena jamurnya itu udah, menurut Uma udah parah ya, jadi Uma nggak mau pakai lagi, kelihatan joroknya. Nah, ini lanjut Uma itu lipat pakaian yang ditemani 2 toddler Uma, yang kalian juga tahu setiap lipat pakaian itu Uma nggak bisa lengah. Kalau lengah sedikit Uma otomatis harus lipat ulang, karena memang si bocil yang satu ini nggak bisa lihat pakaian yang rapi dikit. Nah, itu kalian juga bisa lihat dia itu ngereo ada aja tingkahnya ya teman-teman. Dan ini adalah kondisi keadaan kontrakan Uma sekarang ya teman-teman, nggak pernah bisa rapi. Pokoknya Uma itu kalau misalkan mau rapi kontrakannya ya tunggu mereka tidur atau mereka ke tempat neneknya, itu baru bisa rapi ya teman-teman. Tapi setelah mereka udah bangun atau ada di rumah, akhirnya juga bak berantakan lagi. Dan kadang kalau misalkan ada tamu itu Uma harus beres-beresin sedikit ya teman-teman, karena memang takut nanti mereka nggak nyaman atau takut mengundang pikir-pikiran negatif. Jadi Uma itu kalau misalkan ada tamu harus dikabarin terlebih dahulu. Tapi biasanya kalau misalkan ada tamu yang dadakan itu Uma bilang kalau misalkan mohon maaf gitu, kalau misalkan rumah ini berantakan, belum siap diberesin. Dan biasanya juga mereka mengerti keadaan Uma, karena memang tamu-tamunya juga punya anak-anak kecil ya teman-teman, kawan-kawan Uma. Nah, mungkin di sini dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.